How are you today? I hope you are always well. I'm Karima Majid from Class C Chemistry Education of 11 Maret University. In this video, we are going to focus on acid-base theory and the application. So, let's learn together! Did you know that acid and bases are closely related to our daily life? Yes, it is true that in our daily life we find many acid and bases. For example, oranges, lemons, and grapes contain citric acid. When making pickles, of course, we make it with vinegar. Vinegar is acetic acid. And our bodies also contain acid, such as stomach acid or hydrochloric acid. Bases that we encounter in our daily life are raw materials for cleaning products such as soap, detergent, bleach, and floor cleaner, such as caustic soda, sodium hydroxide, and potassium hydroxide. In addition to magnesium hydroxide and aluminum hydroxide in the composition of antacid. Acidic bases are beneficial to life, but they can also be harmful. Terkait materi asam dan basa, pembahasan pertama akan kita paparkan 3 teori asam basa yang umumnya sering kita pelajari. Sebelum itu, kita perlu mengenal asam basa secara umum. So, what is characteristic acid and bases? Asam memiliki pH kurang dari 7. Biasanya memiliki rasa yang masam, namun kita tidak boleh langsung merasakannya secara sembarangan karena bisa saja asam tersebut bersifat korosif. Kemudian dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Ciri-ciri basa memiliki pH lebih dari 7, memiliki rasa pahit atau agak pahit, rasa licin di kulit, dan dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Sebelum kita memasuki pembahasan teori asam basa, perhatikan gambar tokoh-tokoh berikut ini. Gambar yang pertama adalah Svante Arrhenius. Beliau adalah ilmuwan dari Swedia, penggagas ilmu kimia fisik, dan sempat mendapatkan Nobel Kimia atas kemampuannya mengenai ionisasi. Gambar yang kedua adalah Nicholas Bronsted, seorang ilmuwan kimia fisik dari Denmark, dan juga Thomas Lowry, ilmuwan kimia fisik dari Inggris. Beliau berdua ini penggagas teori asam basa Bronsted-Lowry. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah Gilbert Newton Lewis. Beliau adalah ilmuwan kimia dari Amerika Serikat yang dikenal akan penemuan ikatan kovalen. Dilihat dari struktur Lewis dan tulisannya yang berjudul The Atom and the Molecule. Kemudian pemurnian air berat, perumusan ulang termodinamika kimia, teori asam dan basa Lewis, dan eksperimen-eksperimen fotokimianya. Selanjutnya kita akan membahas terkait acid-base theory. There are several definitions of an acid base. First, theory according to Arrhenius. An acid is a compound which when dissolved in water releases H+ ions, and a base is a compound which when dissolved in water releases OH- ion. Misalnya, asam klorida dalam air akan menghasilkan atau melepaskan ion H+. Asam asetat dalam air juga dapat menghasilkan ion H+. Jadi, asam klorida dan asam asetat adalah contoh asam Arrhenius. Kemudian, natrium hidroksida dan amonium hidroksida akan dapat menghasilkan ion OH- dalam air. Jadi, ini adalah contoh basa Arrhenius. In Arrhenius acid base, there is an ionization reaction of compounds in water. Second, acid-base theory according to Bronsted-Lowry. An acid is a proton donor and a base is a proton acceptor. This definition arose from the concept that was proposed based on the fact that an acid-base reaction involves the transfer of protons.
from one substance to another. Misalnya, ketika asam Ha direaksikan dengan H2O, Ha akan mendonorkan protonnya ke air untuk menghasilkan ion hidronium H3O+, sehingga Ha bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry dan H2O sebagai basa Bronsted-Lowry karena H2O menerima proton dari Ha. Ion hidronium adalah asam konjugasi karena terbentuk dari basa yang menerima proton, dan A- adalah basa konjugasi karena terbentuk dari asam yang menyumbangkan proton. Pada asam basa Bronsted-Lowry ini, asam basa kuat merupakan elektrolit kuat karena H3O+ dan OH- merupakan asam basa terkuat yang dapat berada dalam larutan berair dan tidak mengalami reaksi reversibel. Sedangkan asam dan basa lemah merupakan elektrolit lemah dan mengalami reaksi reversibel. For the next, acid-base theory according to Lewis. An acid is an electron pair acceptor and a base is an electron pair donor. This definition, according to Lewis, has the advantage that it can explain other acid-base reactions in the solid phase, gas, and solvent medium other than water that do not involve proton transfer. Misalnya, ion H+ direaksikan dengan NH3 menghasilkan NH4+, di mana H+ adalah asam yang menerima satu pasangan elektron bebas dari N dalam NH3, dan NH3 adalah basa karena atom N-nya menyumbangkan pasangan elektron bebas ke ion H+. Although three acid-base theories have been previously described, there is still one acid-base theory, Hartrov acid base, atau sering disebut sebagai asam basa keras lunak. Gambar tersebut adalah Ralph Pearson, ilmuwan yang menggagas teori HSAB secara kualitatif. What will be presented is the history, definition principle, characteristic, and application. Hartrov acid base theory. Sejarah kemunculan dari teori HSAB. Ralph Pearson memperkenalkan HSAB awal tahun 1960 untuk menghubungkan kimia anorganik dan kimia organik. Dia mengusulkan bahwa asam basa Lewis dapat diklasifikasikan sebagai asam basa keras lunak yang dikemukakan Ralph Pearson merupakan konsep kualitatif dari prinsip Hartrov acid base. Kemudian, pada tahun 1984, Robert Part membantu untuk membentuk paparan konsep kualitatif Ralph Pearson menjadi bentuk kuantitatifnya. Apa itu asam basa keras lunak? Jadi, asam basa lunak adalah asam basa yang elektron valensinya mudah terpolarisasi, sedangkan asam basa keras tidak memiliki elektron valensi atau elektron valensinya sukar terpolarisasi. The HSAB concept can explain the stability of compounds. This concept is also used in a qualitative rather than quantitative context, which helps to determine the main factors for the occurrence of chemical reaction, especially in transition metals. Jadi, prinsip dari Hartrov acid base adalah asam keras akan cenderung bereaksi dengan basa keras membentuk kompleks, begitu pula dengan asam lunak dan basa lunak bereaksi membentuk kompleks. The role of Pearson's classification is to predict the reaction of various species. Namely, hard acid prefer to combine with hard bases, and soft acid choose to combine with soft bases. The classification is also useful for predicting the choice of bonds and also shows the synthesis of abnormal oxidation state in a metal.
So, what are characteristic hard-soft acid base? Karakteristik hard acid base. Yang pertama, memiliki atom atau ion yang berukuran kecil. Hal ini terkait dengan jari-jari. Kedua, bilangan oksidasinya tinggi. Yang ketiga, memiliki polarisabilitas yang rendah. Yang keempat, elektronegativitasnya tinggi dalam basa. Kemudian, basa keras memiliki energi highest occupied molecular orbitals atau HOMO yang rendah, dan asam keras memiliki energi lowest unoccupied molecular orbitals atau LUMO yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik soft acid base. Memiliki atom atau ion berukuran besar, bilangan oksidasinya rendah atau 0, polarisabilitasnya tinggi, elektronegativitasnya rendah dalam basa. Basa lunak memiliki energi HOMO yang lebih tinggi daripada basa keras, dan asam lunak memiliki energi LUMO yang lebih rendah dari asam keras. In general, the hardness or softness of an acid or base is determined by its polarisability. Then the interaction that occurs between a hard acid and a hard base is an ionic interaction, while the interaction of a soft acid and a soft base is a covalent interaction. The occurrence of covalent interaction is because soft acids and bases have approximately equal molecular orbital energies, so that covalent interaction becomes very dominant. The most effective overlife orbitals are orbitals that have equivalent energy levels. Klasifikasi dari hard-soft acid base terdapat 3 kelas pembagian, yaitu keras, daerah batas, dan lunak. We already know the general application of acids and bases in our daily life. We can find various examples of acid around us, in fruits, foods, drinks, and many more. Bases are also often found in cleaning products. So, what are examples of the application of hard-soft acid base in our daily life? Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mengalami keracunan logam berat? Logam berat adalah elemen yang secara alami ada di bumi dan diolah untuk keperluan industri, pertanian, hingga bahan obat-obatan. Resiko keracunan dari logam berat pun bisa saja terjadi ketika jaringan tubuh terlalu banyak menyerap beberapa jenis logam tertentu. Paparan logam berat ini bisa terjadi karena aktivitas industri, pengolahan cat, makanan, polusi, hingga kemasan makanan yang tidak terlapisi dengan baik. Bahkan, obat-obatan pun juga bisa menjadi penyebab keracunan logam berat. Jika tubuh kita keracunan logam berat jenis kadmium dapat dinetralisir dengan susu, karena kadmium merupakan asam lunak dan bisa dinetralkan dengan basa lunak, seperti RS yang ada pada susu. Tapi, jika tubuh kita keracunan logam berat jenis kromium, maka tidak bisa dinetralkan dengan susu. Karena kromium sendiri merupakan jenis asam keras yang hanya menyukai basa keras, sehingga dapat dinetralisir dengan makanan yang juga mengandung basa keras, seperti OR pada kunyit. So, don't be careless in dealing with poisoning. Okay, that was a little sharing regarding 3 general theories of acid-base, hard-soft acid-base, and the application in our daily life. If you have any question or want to confirm, you can write them in the comment column. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you on the next video.